Kisah Abu Nawas menghancurkan istana raja. Dikisahkan, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. "Suamiku, tadi pagi atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumah kita dengan paksa suamiku." Istri Abu Nawas memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumah Abu Nawas disebabkan lantaran Baginda Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Akan tetapi setelah digali, rupanya emas dan permata itu tidak ditemukan. Hal itulah yang membuat Abu Nawas bersedih dan merasa jengkel. Apalagi Baginda Raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat oleh kerajaan. Lama Abu Nawas pun berpikir. Akan tetapi belum juga dia menemukan langkah untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, lantaran nafsu makannya pun hilang. Malam pun telah tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas memandang lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba Abu Nawas pun tersenyum gembira. Abu Nawas berbicara kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa suamiku?" tanya istri Abu Nawas dengan bingung. "Aku akan membalas perbuatan Baginda Raja yang seenaknya merusak rumah kita, istriku," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas pun berangkat menuju istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun memberi salam hormat dan berbicara kepada Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Saya menemui Paduka yang mulia untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani menyantap makanan hamba Paduka," ucap Abu Nawas. "Siapa tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Paduka," kata Abu Nawas sembari membuka penutup piringnya yang sudah basi dan dikerumuni oleh lalat-lalat. "Kalau bukan kepada Paduka yang mulia, kepada siapa lagi hamba harus mengadukan ketidakadilan ini, Paduka?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya mau mendapatkan izin tertulis dari Baginda Raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini, Paduka," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, akan tetapi Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Lantaran saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya Baginda Raja pun membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda waktu, Abu Nawas pun segera mengusir lalat-lalat yang ada di piringnya. Lalat-lalat itu pun terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas pun mulai mengejar dan memukul lalat-lalat tersebut. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat yang lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas pun memukulkan tongkat besinya ke segala arah dimanapun lalat-lalat itu hinggap, sehingga sebagian perabotan istana pun hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci Baginda Raja. Baginda Raja pun tidak bisa melakukan apa-apa selain menyadari kesalahannya.
lantaran telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini barang-barang kesayangan Baginda Raja telah hancur. Bukan itu saja, Baginda Raja pun juga merasa malu. Ia menyadari kekeliruannya. Ia telah melakukan perbuatan semena-mena, telah merusak rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu kocak dan sering menghibur banyak orang itu, rupanya bisa sangat marah kepada orang lain yang mengganggunya. Abu Nawas pun pulang dengan hati lega. Ia sudah tidak sabar lagi untuk bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja dilakukan di istana. Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan raja. Suatu hari, raja merasa bosan. Semua hiburan istana pun sudah ditonton. Semua makanan sudah dicoba. Dan akhirnya ia pun berkata kepada pengawalnya, "Wahai pengawal, cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin berdebat dengannya. Kalau aku bisa menang, hatiku pasti senang. Dan kalau kalah, ya tinggal hukum saja dia." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah polosnya. "Assalamualaikum Baginda Raja. Ada apa memanggil hamba yang miskin ini, Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum penuh rencana. "Hei Abu Nawas, aku ingin berdebat denganmu. Tapi ingat Abu Nawas, kau tidak boleh mengelak, tidak boleh berpura-pura bodoh." Abu Nawas pun mengangguk sambil nyengir. "Tapi kalau pura-pura pintar kan boleh, Paduka." Mendengar itu, semua yang hadir pun langsung menahan tawa. "Abu Nawas, mari kita mulai perdebatan ini, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, silakan Paduka. Paduka mau berdebat tentang apa? Silakan saja." "Baiklah Abu Nawas, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya tentu ayam Paduka." "Kau salah Abu Nawas, telur itu lebih dulu, baru ada ayam." Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Paduka Raja, kalau memang telur lebih dulu, coba tunjukkan telur pertama di dunia ini. Dari mana datangnya, Paduka? Jangan-jangan telur itu jatuh dari langit sambil pakai parasut, Paduka." Mendengar itu, seluruh yang ada di ruangan itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Baginda Raja pun hanya menggaruk kepalanya dan tidak bisa menjawab. Namun Baginda Raja pun tidak mau kalah. Lalu ia pun bertanya lagi. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih besar, bumi atau matahari, Abu Nawas?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Ya bumi jelas lebih besar, Paduka." Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, kau salah Abu Nawas. Matahari itu jauh lebih besar daripada bumi." Namun Abu Nawas pun balik bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, kalau memang bumi lebih kecil daripada matahari, bagaimana mungkin semua manusia, hewan, rumah, pohon, dan istana Baginda Raja muat di atasnya? Dan kalau matahari besar, kenapa kita nggak bisa bikin rumah di atasnya, Paduka?" ujar Abu Nawas. Mendengar semua itu, semua pun langsung tertawa ngakak. Sementara Baginda Raja pun hanya terdiam. Namun ia pun melontarkan lagi pertanyaan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang pintar.
Namun bisakah kau menjawab pertanyaanku ini? Silakan saja Paduka. Hamba akan menjawabnya. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, lebih cepat mana cahaya atau suara? Abu Nawas pun menjawab, ya tentu suara lebih cepat Baginda. Tidak bisa Abu Nawas, cahaya itu jauh lebih cepat daripada suara. Abu Nawas pun menjawab, wahai Paduka yang mulia, kalau memang cahaya lebih cepat, kenapa tiap kali ada petir, kita selalu dengar suaranya dulu, baru lihat cahayanya Paduka? Baginda Raja pun terdiam dan semua yang hadir pun menahan tawa. Raja pun sudah mulai panik, namun tidak mau menyerah. Baiklah Abu Nawas, sekarang ini pertanyaan terakhir dariku Abu Nawas. Kalau memang kau benar-benar pintar, coba mana yang lebih banyak, bintang di langit atau rambut di kepalamu? Abu Nawas pun mengelus kepalanya yang botak, lalu berkata, Paduka yang mulia, ya jelas lebih banyak bintang di langit Baginda, karena rambut di kepala hamba tinggal 3 helai saja. Atau mau saya hitung sekarang juga ya? Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Dan akhirnya, Baginda Raja pun mengangkat tangannya tanda menyerah. Cukup Abu Nawas, debat denganmu bikin kepalaku makin pusing. Tapi perutku sakit karena kebanyakan ketawa. Sudahlah Abu Nawas, ambil sekarang hadiahmu dan pergi sebelum aku benar-benar kalah darimu. Lalu Abu Nawas pun membungkuk dengan sopan. Dan ia pun berbisik sambil melangkah keluar. Debat sama Baginda Raja itu seperti makan sate tanpa tusuknya. Bikin repot tapi tetap enak. Semua yang mendengar pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Suatu hari, ayah Abu Nawas meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan agar Abu Nawas menjadi seorang kadi atau hakim seperti dirinya. Abu Nawas pun mewarisi jabatan ayahnya sebagai kadi di kota Baghdad. Namun, Abu Nawas tidak suka menjadi kadi karena dia merasa pekerjaan itu membosankan dan merepotkan. Dia lebih suka menjadi pujangga dan menyusun syair-syair yang indah. Abu Nawas pun mencari cara untuk melepaskan diri dari jabatan kadi tersebut. Dia pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi gila agar orang-orang tidak mau mengadukan perkara kepada dirinya. Dia pun mulai melakukan hal-hal aneh dan konyol di depan umum. Seperti menaiki batang pisang, seperti kuda-kudaan, memakai baju terbalik, atau bernyanyi lagu-lagu yang tidak karuan. Orang-orang yang melihat tingkah laku Abu Nawas yang konyol itu menjadi heran dan bingung. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Abu Nawas. Mereka pun mulai menjauhi Abu Nawas karena takut tertular penyakit gila dari Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mendengar kabar tentang kelakuan Abu Nawas yang menjadi gila. Dia pun segera memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana agar dia bisa memeriksanya sendiri. Setelah sampai di istana, Abu Nawas pun dibawa ke hadapan Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas tentang kondisinya. Wahai Abu Nawas, apa yang terjadi denganmu Abu Nawas? Mengapa kau menjadi gila? Tanya Baginda Raja dengan nada prihatin.
Aku tidak gila, Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan tenang. Lalu mengapa kau melakukan hal-hal aneh dan konyol di depan umum, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Itu semua hanyalah akal-akalan saya, Baginda, kata Abu Nawas. Akal-akalan? Untuk apa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Untuk menghindari jabatan kadi yang saya warisi dari ayah saya, Baginda, kata Abu Nawas dengan jujur. Menghindari jabatan kadi? Mengapa? Tanya Khalifah lagi dengan heran. Karena saya tidak suka menjadi kadi, Baginda, kata Abu Nawas. Tidak suka menjadi kadi? Padahal jabatan kadi adalah jabatan mulia dan terhormat, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Betul, Paduka yang mulia. Tapi bagi saya tidak begitu, kata Abu Nawas. Lalu apa yang kau sukai, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Saya lebih suka menjadi pujangga, Baginda. Saya suka menyusun syair-syair yang indah yang bisa menghibur dan menyentuh hati orang-orang, kata Abu Nawas. Menjadi pujangga, bukankah itu pekerjaan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat? Kata Baginda Raja lagi. Namun bagi saya tidak begitu, Baginda. Menjadi pujangga adalah pekerjaan yang mulia dan bermakna. Dengan syair-syair saya bisa menyampaikan pesan-pesan penting dan bijak kepada orang-orang. Saya bisa mengkritik keadaan yang tidak adil dan tidak benar dengan cara yang halus dan cerdas. Saya bisa membuat orang-orang tertawa dan bahagia dengan humor-humor saya yang jenaka. Saya bisa membuat orang-orang terharu dan menangis dengan kisah-kisah saya yang menyentuh. Saya bisa membuat orang-orang berpikir dan bertanya-tanya dengan teka-teki saya yang menggelitik. Saya bisa membuat orang-orang kagum dan terpesona dengan keindahan bahasa dan sastra saya, Baginda, kata Abu Nawas dengan semangat. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Dia pun sadar bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar adanya. Dia pun memuji kecerdasan dan kejeniusan Abu Nawas dalam menyusun syair-syairnya. Abu Nawas, kau memang seorang pujangga yang hebat. Aku mengakui bakat dan kemampuanmu dalam bidang sastra. Aku juga menghargai kejujuranmu dalam mengungkapkan keinginanmu. Oleh karena itu, aku membebaskanmu dari jabatan kadi yang kau warisi dari ayahmu, Abu Nawas. Kau boleh menjadi pujangga sepuasnya dan menyusun syair-syair sesukamu, kata Baginda Raja dengan murah hati. Terima kasih, Baginda Raja. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan gembira. Tapi ada satu syarat, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apa itu, Baginda? Tanya Abu Nawas. Kau harus menulis syair-syair untukku juga. Aku ingin mendengar syair-syairmu yang indah dan lucu setiap hari. Aku yakin syair-syairmu akan membuatku senang dan bahagia, kata Baginda Raja. Baiklah, Paduka yang mulia. Aku bersedia menulis syair-syair untuk Paduka yang mulia. Aku akan berusaha membuat syair-syair terbaik untuk Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baguslah, sekarang kau boleh pergi dan menulis syair-syairmu. Aku tunggu hasilnya besok, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, Baginda yang mulia. Sampai jumpa besok, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Abu Nawas pun lalu pergi dengan hati yang riang. Dia merasa lega dan bahagia karena sudah terbebas dari jabatan kadi yang tidak disukainya.
Dia pun merasa senang karena bisa menjadi pujangga yang dihormati oleh Baginda Raja. Hikmah dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita harus menghormati dan menghargai pilihan orang lain dalam menentukan pekerjaan atau profesi mereka. Kita juga harus jujur kepada diri sendiri dalam mengejar cita-cita kita. Kita harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kecintaan kita, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghitung bintang. Dikisahkan, pada suatu pagi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir di kamar pribadinya. Sambil merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Siang harinya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, akan diberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Maka pengumuman sayembara pun disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran dengan isi sayembara tersebut, sehingga mereka pun berbondong-bondong dan berkerumun. Beberapa orang nampak sangat minat dan berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Dan tiba saatnya sayembara pun dimulai. Dan bertempat di lapangan luas sebelah istana kerajaan. Siapa yang bersedia maju duluan? Ucap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Berapa jumlah bintang di langit? Tanya Baginda Raja kepada komandan pengawal istana. Jumlah bintang di langit itu jutaan, Baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimana cara menghitungnya? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana pun diam beberapa saat, kemudian geleng-gelengkan kepala dan tidak bisa menjawabnya. Sambil melirik, Raja pun mempersilahkan komandan istana untuk duduk kembali. Siapa lagi yang mau mengikuti sayembara ini? Silakan maju, ucap Baginda Raja dengan keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Baginda Raja sambil membenahi pakaiannya yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya miliaran, Baginda, jawab pedagang itu. Bagaimana caramu menghitungnya? Tanya Baginda Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama. Akhirnya Baginda Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempatnya semula. Menuju hitungan mundur kedua, Abu Nawas pun mengacungkan tangannya sambil merangsek ke depan. Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja, ucap Abu Nawas. Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimana kamu menghitungnya? Tanya Baginda Raja. Sebelum menjawab pertanyaan, Abu Nawas minta disediakan seekor kuda jantan besar. Beberapa panitia sayembara pun menggelandang hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Jumlah bintang di langit menurut saya adalah sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, Paduka Raja, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kuda tersebut. Dan cara menghitungnya pun sangat simpel, Paduka. Tinggal memulai dari angka 1 sampai selesai. Silakan Baginda Raja sendiri yang menghitung. Kalau Baginda tidak percaya, ucap Abu Nawas.
Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana pun hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja pun berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya raja pun berdiri dan maju sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Memang kau cerdik sekali Abu Nawas, dan ini aku berikan hadiah kepadamu. Kau memang hebat Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Kisah Abu Nawas membuat pencuri kambuhan menjadi kapok. Dikisahkan, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh para warga. Akan tetapi, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar yang kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, ia pun kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga pun langsung berlari menuju rumah saudagar kaya tersebut. Mereka pun lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, anehnya si pencuri itu tampak terlihat tenang-tenang saja. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga pun langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli pencuri tersebut. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri itu. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini. Apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering sekali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera dengan perbuatannya, Tuan Menteri. Saut salah seorang warga. Betul, kita lempari batu saja kepalanya biar tidak meresahkan warga lagi. Timpal warga yang lainnya. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri pun lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempari batu pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Tuan Menteri?" "Kami sudah tidak sabar lagi ingin menghukumnya, Tuan Menteri," tanya para warga dengan penasaran. "Syaratnya adalah, siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga pun hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga pun membubarkan diri. Sementara si pencuri itu pun dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan istana. Akan tetapi kenyataannya di tengah-tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang oleh Tuan Menteri. Usut punya usut, ternyata si pencuri ini adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, pencuri itu pun kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap oleh warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas milik Abu Nawas pun langsung memergokinya.
"Hai pencuri, kurang ajar kau," ucap Abu Nawas. Bukannya ia kabur, si pencuri itu malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan rumah Abu Nawas. Hal ini pun membuat Abu Nawas bertambah emosi. Lantas Abu Nawas pun langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri itu pun berteriak kesakitan. "Aduh, sakit!" Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas? Kok ada ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, pasti dia akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lainnya. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri itu datang," sahut warga yang lainnya. Tapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana. Sebab tiba-tiba Tuan Menteri pun datang ke tempat itu. Tuan Menteri pun lalu mengamankan si pencuri itu dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri pun kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian," ucap Tuan Menteri kepada para warga. Tapi, bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu pada pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilempar ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri itu dan Tuan Menteri. Sontak saja si pencuri itu pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya pun hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu ini?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, para warga pun langsung menunjuk Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana, Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba aku mau dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempar kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu ya. Bukankah tadinya Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah salah ya, Abu Nawas? Jangan sok suci kamu," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, Tuan Menteri, karena aku orang yang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Dan ketika malaikat langit mengembalikan batu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut terkena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan pencuri itu," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri pun tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ia memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan yang diucapkan oleh Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya,
Maka batu ini bukan hanya aku akan berikan kepada malaikat langit, tetapi aku akan berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri pun mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab ia tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini pencuri ini akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya pencuri itu pun menjadi jerat dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas, titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu.
Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas berburu ular di hutan. Suatu hari, Abu Nawas datang menemui kawannya. Ia mengeluhkan perihal ajakan Baginda Raja untuk berburu di hutan. Loh, bukannya kamu selalu senang bila diajak Baginda Raja untuk berburu, Abu Nawas? Kenapa sekarang tiba-tiba kau tidak suka? Tanya kawan Abu Nawas dengan heran. Itu bukan soal berburunya, kawan. Tapi kali ini yang diburu adalah ular, ujar Abu Nawas. Lah bedanya apa dengan binatang buas lainnya? Waktu diajak berburu singa, kau biasa saja, bahkan tidak merasa takut sedikit pun. Namun saat diajak berburu ular, kenapa kau malah takut? Balas kawan Abu Nawas. Sambil menahan napas, Abu Nawas pun berkata, begini kawan, waktu kecil dulu aku punya pengalaman buruk dengan ular, dan itu membuatku trauma. Jangankan menangkap ular, melihat ular kecil pun, aku pasti lari ketakutan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya kawannya itu pun memahaminya. Kalau begitu, kau katakan saja yang sejujurnya kepada Baginda Raja. Pasti Baginda Raja akan mengerti, Abu Nawas, kata kawan Abu Nawas menyarankan. Oh tidak kawan, tidak mungkin aku mengatakan kepada Baginda Raja. Kalau Baginda Raja tahu kelemahanku, dia justru pasti akan mengerjaiku, balas Abu Nawas. Kalau begitu, ya udahlah Abu Nawas, kau terima saja nasibmu, timpal kawan Abu Nawas. Dan pada keesokan harinya, dengan sungguh sangat terpaksa, Abu Nawas pun berangkat berburu bersama Baginda Raja. Beberapa hari kemudian, setelah pulang dari berburu, Abu Nawas pun kembali menemui kawannya. Hai Abu Nawas, bagaimana hasilnya?
Apakah kau baik-baik saja? Tanya kawan Abu Nawas merasa khawatir. Indah sekali kawan, sangat menyenangkan, jawab Abu Nawas dengan kegirangan. Mendengar jawaban Abu Nawas, tentu saja kawannya itu pun menjadi terkejut. Oh ya, jadi kamu sudah tidak takut lagi dengan ular ya Abu Nawas? Dan berapa ular yang kau dapatkan? Tanya kawan Abu Nawas dengan penasaran. Tidak satu pun yang kudapatkan kawan, jawab Abu Nawas. Lalu berapa ular yang sempat kau buru? Tanya kawan Abu Nawas kembali. Tidak ada kawan, jawab Abu Nawas. Kawan Abu Nawas itu pun menjadi bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Kau ini memang aneh Abu Nawas. Kalau semuanya tidak ada, lalu apanya yang menyenangkan? Tanya kawan Abu Nawas kembali. Justru itu yang membuat perburuanku terasa menyenangkan kawan. Aku tidak keberatan bila setiap hari diajak berburu ular yang tidak ada ularnya. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum bahagia. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, Baginda Raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui Baginda Raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan? Tanya Abu Nawas. Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan. Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu, kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu? Tanya penasihat istana. Aku adalah orang yang suci, akan menemui paduka raja, jawab Abu Nawas. Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya? Tanya penasihat istana. Sudahlah Tuan penasihat,
Beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya, kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana, kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Apa benar begitu wahai Abu Nawas? Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas. Karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benarkah kau ini seorang nabi Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasihat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas.
Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut, dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi?" tanya Baginda Raja. "Siapa bilang aku mengaku seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci, Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu, Paduka," jelas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu melakukan hal ini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya, Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah," tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. "Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham," titah Baginda Raja. "Daulat Paduka Raja," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina?" tanya Patih kepada Baginda Raja. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Patih lagi. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu," titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung,
Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan Raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan Raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Ki Patih Jagfar yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu Abu Nawas," kata Ki Patih Jagfar.
Oh, begitu ya, Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham. Jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas pun sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hei, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak datang kemari. Apakah aku harus menunggumu lebih dulu untuk datang ke istana? Untuk melepas kangenku ini Abu Nawas. Sapa Baginda Raja kepada Abu Nawas untuk berbasa basi. Kalau Baginda Raja memanggil hamba, pasti ada apa-apanya. Ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar sekali Abu Nawas. Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Dan santai saja Abu Nawas, sekedar untuk menghilangkan rasa stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang dapat melaksanakan perintahku akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, yang gagal tentu saja dia akan mendapatkan hukuman. Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar untuk mendengarnya. Hadiahnya adalah sekantong uang emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana Abu Nawas? Sudah sesuai kan? Oke. Titah Paduka yang mulia, siap hamba laksanakan. Ujar Abu Nawas. Kalau begitu, dengar baik-baik dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakannya. Dan barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti di depan mata. Bagaimana, bisakah dimulai sekarang? Siap Paduka yang mulia, ujar para menteri secara serempak. Namun Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Dan si cerdik Abu Nawas ini pun mulai mencium gelagat yang tidak wajar dari permainan ini. Dan Abu Nawas pun mulai waspada. Semuanya jongkok. Baginda Raja pun memberi perintah aba-aba. Dan segera saja semua menteri yang ada di Balerung pun segera berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri pun segera tengkurap bersama-sama. Sekarang berdiri.
Para menteri dan Abu Nawas pun langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun celingukan. Lantai balairung istana itu tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi oleh karpet. Namun, para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, hingga bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya, sudah tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap, Abu Nawas pun berpikir keras. Dan dia harus memikirkan akal untuk masalah ini. Kalau tidak, hukuman membersihkan kandang kuda selama 3 bulan sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan, bagaimana baunya yang namanya kandang kuda. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia mempunyai 1000 akal untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya. Dan tiba-tiba saja Abu Nawas pun segera meloncat ke punggung Baginda Raja yang memang tidak jauh dari Abu Nawas. Dalam hitungan detik, Abu Nawas pun sudah berada di gendongan Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun berteriak-teriak kegelian. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan!" Teriak Baginda Raja sembari berusaha keras untuk melepaskan Abu Nawas yang ada di gendongannya. Akan tetapi Abu Nawas tak mau melepaskannya, justru semakin erat memeluknya. Dan semakin Baginda Raja berusaha untuk melepaskan Abu Nawas, semakin keras pula Abu Nawas memeluk Baginda Raja. "Lepaskan aku, Abu Nawas, lepaskan. Aku merasa kalah, Abu Nawas," ucap Baginda Raja menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda Raja pun harus merelakan sekantong uang emasnya jatuh ke pelukan Abu Nawas. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja.
Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina.
Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan," tanya si pemuda itu. "Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silakan tuan, silakan pilih, bebas tuan," ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir tuan. Pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si pemuda. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab pemuda itu. "Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawarnya. "Oh, jauh sekali tuan ini menawarnya. Tidak boleh tuan. Itu sudah harga pas tuan," ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah tuan, aku beli baju ini tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan. Semoga tuan puas belanja di tempat saya ini," ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Waduh, aku ketipu ini. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. "Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur tuan. Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan tuan itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. "Awas, akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. "Kipas, kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipas ini tuan?" tanya pemuda itu. "Oh, murah sekali tuan, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa, 100 dirham?
Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham, Tuan. Ucap si pemuda tersebut. Ini kan bukan kipas biasa, Tuan. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu pun terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah Tuan, saya beli satu kipasnya, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang dari penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya dan baru beberapa menit saja kipasnya mendadak rusak. Dasar aku ketipu, ujar si pemuda geram. Lalu ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hai Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas itu kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak, kata pemuda itu. Kamu pasti salah cara pakainya, Tuan, kata Abu Nawas. Salah bagaimana, Tuan? Tanya si pemuda itu. Abu Nawas pun akhirnya menjelaskan. Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, Tuan. Tapi kepalamu yang digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, Tuan. Ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan dua sahabatnya tentang puasa. Ada berbagai macam cerita lucu Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang puasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga ini, ada saja akal cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lainnya, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya ini datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjai Abu Nawas. Assalamualaikum, ucap kedua sahabatnya nyaris bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Tanya temannya itu. Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun mengiyakan ajakan temannya itu untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas pun tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, Abu Nawas pun bertekad tidak akan ikut makan. Namun untungnya, kedua temannya itu membeli makanan untuk dibawa pulang, bukan untuk dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku. Aku kan sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, namun mereka tidak langsung makan di tempat, melainkan membawa makanan itu pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga pun menuju ke rumah salah seorang sahabatnya. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib pun baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah ini sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dulu puasamu dengan minum, ucap salah seorang temannya. Abu Nawas pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa salat dulu, ucap temannya.
Nanti kamu ketinggalan jatah waktu maghrib loh. Benar juga, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, ia pun kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran. Kali ini akhirnya aku bisa makan juga. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya lagi. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk, ucap sahabatnya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, Abu Nawas pun tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Apakah setelah mengaji akhirnya Abu Nawas bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi, yang memiliki mimpi paling indah akan bisa makan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu Abu Nawas pun benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Namun meskipun begitu, Abu Nawas pun tidak marah. Ia pun tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal itu. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalaman. Salah satu dari teman Abu Nawas mulai bercerita. Semalam aku mimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpiku itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah sahabatku, ucapnya kemudian. Tapi itu egois sekali. Kalau aku semalaman justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu memang luar biasa sekali sahabatku, ucapnya. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari kita? Coba ceritakanlah kepada kami. Abu Nawas pun terdiam dan akhirnya ia pun mulai bercerita. Sayangnya mimpiku hanya biasa saja, ucap Abu Nawas. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihissalam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud itu gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku Nabi Daud bertanya kepadaku, apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas? Tentu saja aku langsung menjawabnya, iya. Kemudian, beliau bertanya lagi, sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas? Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Dan saat itu juga aku langsung bangun tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan saja kedua sahabat itu pun hanya bisa saling berpandangan. Dan salah satu dari mereka pun kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari.
Dan benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin ini telah raib. Berarti semalam Abu Nawas sungguh-sungguh makan makanan itu. Kedua sahabat itu pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka telah kalah cerdik dari akal Abu Nawas. Berniat mengerjai justru akhirnya ganti dikerjai. Beberapa hari terakhir, Baginda Raja pun begitu gembira. Ia dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabatnya yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut lalu dilepaskan di dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja pun merasa terhibur. Saat merasa jenuh, Baginda Raja pun duduk di dekat kolam sambil memandangi ikannya. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari Baginda Raja. Dalam pikirannya pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. Wahai menteri, apa mungkin ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya kira itu hal yang mustahil. Ikan tidak ada sayapnya seperti burung. Mana mungkin bisa terbang? Jawab menterinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang? Tanya Baginda Raja lagi. Namun lagi-lagi menteri itu pun menolak hayalan Baginda Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolannya itu. Paduka yang mulia, kita panggil Abu Nawas saja. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka ini bisa terbang. Usul menteri kepada Baginda Raja. Usulan menteri itu pun dianggap masuk akal oleh Baginda Raja. Ia pun meminta menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas. Betul katamu menteri, cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu Abu Nawas. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas pun terkejut. Uang yang ditawarkan Baginda Raja begitu banyak dari biasanya. Tanpa pikir lagi, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. Hei Abu Nawas, kamu lihat ikan di dalam kolam itu kan? Aku ingin ikan itu bisa terbang Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas pun pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu pun tidak mungkin bisa terjadi. Maksud Paduka yang mulia,
"Saya membuat ikan itu untuk bisa terbang ya?" tanya Abu Nawas. Dan raja pun mengiyakannya, membuat Abu Nawas pun makin ketakutan. Sebab bukan lagi banyaknya hadiah yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah menyanggupinya. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memberikan waktu seminggu sesuai permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun diminta untuk pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak termenung meratapi hukuman yang akan ditanggungnya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di tengah kebuntuan itu muncul ide yang cemerlang, membuat Abu Nawas pun kembali sumringah. Lalu Abu Nawas pun bergegas menuju ke istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun lalu menuju kolam taman istana tempat ikan berada. Mendapat kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan Baginda Raja bisa terbang, membuat para menteri pun menjadi heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas pun segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan itu, yang sudah disiapkan dari rumah. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana pun merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas pun langsung melempar ikan ke udara. Sesaat ikan itu pun terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama ikan itu pun langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Lalu ikan itu pun mati. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Nawas membuat Baginda Raja pun murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu untuk terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Dan bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik Baginda Raja, Abu Nawas pun terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan itu jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, tapi itu kan bukan salah saya. Seingat saya, Paduka yang mulia memerintahkan saya untuk membuat ikan ini bisa terbang, dan tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Betul kan?" ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kali ini kecerdikan Abu Nawas mengalami dua kerugian. Yang pertama harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan yang kedua, ikan kesayangannya pun mati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar.
Kisah Abu Nawas mengerjai pencuri yang mengaku menantu Tuhan. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pencuri yang ingin masuk ke rumah Abu Nawas. Namun ia mencobanya dengan cara yang lain. Karena diketahui Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah untuk dikelabui. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri itu pun sudah memikirkan strateginya. Sesampainya di rumah targetnya, yakni rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian sang pemilik rumah yakni Abu Nawas membukakan pintu dan menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Dan ketika membuka pintu, Abu Nawas pun bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku? Tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu pun menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misalnya ini berhasil. Mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya untuk menginap satu malam di rumah Abu Nawas. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhan, pria itu pun merasa berhak untuk masuk ke rumah sang pujangga tersebut. Lalu apa hubungannya dirimu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kamu menginap di rumahku? Ujar Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu ini adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini, Abu Nawas. Aku adalah menantu Tuhanmu, ucap pria tersebut. Oh, kamu menantu Tuhan ya? Menantu Allah Ta'ala? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Ya Abu Nawas, jawab pria tersebut dengan singkat. Kemudian Abu Nawas pun mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kau bilang menantu Allah Ta'ala, dan masjid ini adalah rumah Allah. Jadi silakan menginap di rumah mertuamu, pungkas Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas.
Keputusanku sudah bulat, Abu Nawas, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudmu bagaimana ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu suamiku? Kata istri Abu Nawas tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja. Tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku, jawab istri Abu Nawas. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku? Tanya Abu Nawas. Tadi sewaktu habis sholat isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya, dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya."
Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya.